Apa kalian tetap melungker ketika rakyat menelan tipuan demi tipuan? Apa kalian tidak terjaga dan melawan? Ini ada Pak Hashim, terus ada Bung Marwar. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Iya, Mulyono iya. kan manusia. Iya. Daripada anak onta dengan anak banteng. Jawa Tengah, wong diambil, gitu ta. Terus aku cuma lihat-lihat weh, siapa sih wongi kan ngono. Terus aku meneng deh, gua serang juga apa enggak ya? Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat. Nah, nggak pernah digubris gitu. Luar biasa. Tapi terus dihajar habis. Gitu. Dan masyarakat tahu. Masyarakat bisa menilai, ini manusia seperti apa sih gitu. Kalau kita ini mau maju, ya jangan ribut terus. Kritik boleh, tapi selesai dong gitu ya. Yang jelek-jelek kemarin itu kata Pak Prabowo, yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Sobat-sobat, ini ada yang menarik soal ada kaitannya dengan goreng-menggoreng. Jadi ada sebuah momen ketika waktu itu ada penandatanganan ya bersama dengan investor asing mengenai perumahan gitu ya. Terus kemudian orang-orang itu agak salah fokus ke salah satu gestur dari dua tokoh teman-teman. Yang hingga saat ini terus digoreng kalau mereka itu hubungannya sedang tidak baik. Ini ada Pak Hashim, terus ada Bung Marwar. Nah, itu dia. Oke, jadi itu potongan video di mana orang-orang tuh agak salah fokus ke sana, teman-teman. Jadi ketika kalau menurut pendapat dari orang-orang yang menggiring opini ke arah negatif gitu ya, katanya Pak Hashim itu menolak untuk berjabat tangan dengan Bung Marwarar. Emang benar seperti itu? Mendingan coba kita tengok di kolom komentar, barangkali nih ada pencerahan dari para netizen yang budiman ini. Tuh. Ini ada dari Ari ya. Kalau diteliti dengan benar bukan menolak salaman tapi menolak ajakan untuk memberi komentar di depan pers ya. Nah, ini tadi kan pas banget gitu ya. Bung Marwarar ini yang sudah berdiri tiba-tiba balik arah karena melihat ada Pak Hashim di belakangnya. Kemudian tadi memang ada gestur untuk mengarahkan Pak Hashim itu di depan kamera tapi Pak Hashim tidak mau seperti itu. Ini masuk akal sekali juga ya teman-teman. Terus kemudian ini ada lagi sama dari toko On Mode. Itu kayaknya Pak Ara ngajak Pak Hashim konferensi pers, tapi Pak Hashim gak mau, bukan gak mau salaman. Tuh, kita sudah mendapatkan pencerahan tuh dari kolom komentar. Dan memang benar sih kalau kita melihat gesturnya, itu kan kelihatan banget kalau Pak Hashim yang diarahkan untuk berdiri di depan kamera tidak mau seperti itu. Pada akhirnya kan memang kemarin ketika ada di hadapan media cuma Bung Ara saja. Meskipun Pak Hashim kalau soal perumahan ya, Pak Hashim juga ada andil di sini seperti itu teman-teman. Jadi sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Tadi sebenarnya sudah aku singgung sih, tapi nggak apa-apa nih. Aku kasih info lagi kalau momen ini ketika Bung Marwarar dengan Pak Hashim di satu ruangan ini adalah momen di mana penandatanganan kesepakatan bersama dengan investor asing yang berkaitan dengan perumahan yang nantinya akan dibangunkan 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia. Disaksikan Prabowo, Indonesia sepakati pembangunan 1 juta rumah dengan Qatar. Pemerintah resmi menandatangani nota kesepakatan atau MOU dengan investor Qatar untuk program pembangunan 1 juta rumah.
Hal ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Rabu 8 Januari 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan jika ia juga berkolaborasi dengan menteri lain dalam merealisasikan program ini, yakni Erick Thohir yang akan disiapkan dari PTP Kereta Api Perumnas, kemudian dari Kemensetnek di daerah Kemayoran dan sekitar Senayan, dan Kementerian Keuangan dari DJKN yang berlokasi di Kalibata. Marwarar juga yakin jika Qatar bukan satu-satunya yang menjadi investor, melainkan ada pihak lainnya. Dan menurutnya, Presiden Prabowo mendapatkan banyak dukungan untuk program ini. Nah, itu dia potret ketika penandatanganan kesepakatan dengan investor dari Qatar untuk membangun 1 juta perumahan. Begitu teman-teman. Dan di momen itu juga ketika orang-orang ini agak salah fokus, ketika Bung Ara mau mengajak, tapi menurut orang-orang katanya nih, Bung Ara tidak, Pak Hashim tidak menerima salaman dari Bung Ara, kayak gitu teman-teman. Nah, ada yang menarik lagi teman-teman. Kalau berkaitan dengan goreng-menggoreng, karena tadi kan sudah aku singgung ya, hal ini tuh lagi digoreng oleh beberapa orang yang, ya kalian sudah tahu lah orangnya siapa gitu. Kalau kita bicara soal goreng-menggoreng, ada lagi selain ini yang lagi digoreng oleh masyarakat. Kira-kira apa tuh? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Aku bertanya, jika hari ini putaran sejarah berulang lagi, pertanyaanku, apa kalian menyerah, pasrah, dininak bubukkan akal-akalan yang memalukan? Apa kalian pasrah? Tidak. Apa kalian akan membiarkan pengkhianatan yang terang benderang? Tidak. Apa kalian tetap melungker ketika rakyat menelan tipuan demi tipuan? Apa kalian tidak terjaga dan melawan ketika bangsa dan negara dikangkangi ambisi perpanjangan kekuasaan semata-mata? Apa kalian tidak melawan? Melawan. Meskipun luka itu bara, luka itu energi, luka itu api, dan luka itu cahaya. Kita yang dipahati luka tetaplah menjadi pelita, mengusir kegelapan bangsa dan negara. Tuh, jadi teman-teman, ini yang lagi digoreng oleh orang-orang juga. Kemarin kan di tanggal 10 PDIP baru saja menggelar HUT PDIP gitu ya kan, di tahun 2025 ini. Ada beberapa poin atau ada beberapa hal menarik yang terjadi di acara HUT PDIP 2025 ini. Salah satunya melalui puisi yang disampaikan oleh Pak Butet ya, yang sangat berapi-api sekali, yang kemudian kalau kita mendengarkan isinya kok seperti menyindir seseorang gitu loh. Apalagi sebelumnya ini juga pernah kan gitu Ibu Mega itu mendatangi ya di acaranya, bukan acara, karyanya Pak Butet gitu loh, dimana itu pernyataannya atau statement dari Ibu Mega juga ada sebuah sindiran, dipandang oleh orang-orang itu sebuah sindiran, apalagi dengan puisi yang barusan kita dengarkan. Tapi tenang, tunggu dulu, gak cuma soal puisinya Pak Butet saja, karena Ibu Ketum juga sempat menyoroti hal yang dihubung-hubungkan juga dengan mantan kadernya. Jawa Tengah, wong diambil, gitu ta. Terus aku cuma lihat-lihat weh, siapa sih wongi kan ngono. Terus aku meneng deh, gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah, terus Jawa Timur, mana lagi? Sumut, terus tempatnya Pak Oli, mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuma mikir gini, kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus piye gitu ta. Ya udah aku cuma mikir, ya enggak apa-apa deh, aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada enggak jadi, di bawahnya dong drak. Boleh lihat kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number one. Ini Bu Megawati menyoroti soal kekalahan yang kalau kita melihat juga Ibu Megawati tidak cuma
mengomentari soal kekalahannya di Jateng gitu ya, tapi soal kekalahannya Pak Ganjar juga. Katanya ini adalah permainan gitu loh. Katanya juga kok bisa orang yang saya dukung itu kalah, ya bisa aja sih Bu sebenarnya. Namanya juga kontestasi suara rakyat gitu kan. Rakyat yang bersuara ini tuh. Jadi ya menurutku bisa-bisa aja sih pilihan Ibu kalah. Cuma di sini permasalahannya kayaknya Ibu belum bisa pergi dari situ gitu loh. Belum bisa menyadari kalau belum bisa legowo lah ya kalau oh ya saya salah, partai saya kalah gitu. Tidak bisa seperti itu. Karena rasa-rasanya sampai HUT PDIP pun PDIP terus-terusan menyinggung soal kekalahan itu. Apalagi tidak cuma di Pilpres, di Pilkada pun juga seperti itu. Soal Jawa Tengah katanya yang tadi sudah teman-teman dengar juga ya kan. Emang PD-nya itu udah sangat tinggi sekali gitu loh. Saya suka malu sendiri aja sih Bang sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun saya ini aktivis Bang. Ya, tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money. Nggak pernah Bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Masih merasa terhormat saya. Saya menyampaikan atau meluruskan semua berita-berita karena saya paham. Betul. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali kan sama Abang juga pernah. Saya tanya kok sama beliau, kenapa sih nggak dijawab? Kan gitu. Beliau bilang, nggak perlu, Bu Irma aja itu. Nggak penting untuk saya kerja aja gitu. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat. Nah, nggak pernah digubris gitu. Luar biasa. Tapi terus dihajar habis. Gitu. Dan masyarakat tahu. Masyarakat bisa menilai, ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang. Karena dia saya... Ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada publik melalui Kongres Nasdem kemarin di Kongres ketiga Partai Nasdem, Pak Prabowo bilang, saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Dan kemudian saya juga berterima kasih atas semua yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Republik ini. Saya berkunjung ke beberapa negara dan semua negara-negara itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia. Itu disampaikan Pak Prabowo di Kongres. Pak Surya Paloh sebelumnya juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu adalah sahabat Nasdem. Tapi nggak selamanya kami bersepakat. Ada kalanya kami bersepakat, ada kalanya juga kami tidak bersepakat. Karena kami tidak ingin didikte juga. Gitu kan? Tidak ingin didikte. Maka kemudian Pak Surya Paloh secara gentleman, ya dia berani mengusung Anies kemarin. Walaupun ada risiko di situ. Orang pasti berasumsi macam-macam. Pak Surya Paloh bilang silahkan aja mereka berasumsi macam-macam, tapi tujuan kami mendukung Anies itu karena memang Pak Jokowi sudah selesai. Bukan karena tidak mendukung Pak Jokowi lagi. Atau mengatakan Pak Jokowi tidak baik, bukan. Karena memang Pak Jokowi udah selesai. Maka harus ada tokoh baru yang mampu gitu ya, menjalankan roda pemerintahan ini lebih baik lagi dari yang baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Ya jadi menurut saya, udahlah, kalau kita ini mau maju, ya jangan ribut terus. Kritik boleh, tapi selesai dong gitu ya. Yang jelek-jelek kemarin kata Pak Prabowo, yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Ya,
Jadikanlah itu pelajaran dan pengalaman gitu. Kalau mau kita diskusikan sampai titik darah terakhir, ya kan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian sampai ada yang ngomong pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa ini lebih penting dari segala hal. Dari kepentingan sebuah partai politik untuk berkuasa. Saya sampaikan juga kok ke partai saya. Saya bicara itu kemarin di Visip UI. Saya bilang sama Pak Surya Paloh bahwa yang salah itu partai politik. Kenapa partai politiknya pragmatis? Tuh dengerin tuh sama apa yang dikatakan oleh Bu Irma, teman-teman. Ini masuk akal yang dikatakan oleh Bu Irma dan menurutku memang cukup aneh dan bisa dikatakan cukup memalukan gitu ya untuk orang-orang yang membenci Pak Jokowi yang sampai detik ini masih terus-terusan menyinggung gitu ya. Bahkan dengan istilah-istilah kasar yang dilontarkan oleh orang-orang. Tidak cuma ke Pak Jokowi tapi ke pendukungnya Pak Jokowi kayak gitu. Wah, gimana kalau menurut pendapat dari sobat-sobat semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.